Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang menurunkan kisah para nabi sebagai petunjuk dan pelajaran bagi manusia. Nabi Harun As adalah sosok teladan dalam kesabaran, kelembutan, dan kesetiaan. Ia menjadi penopang utama bagi Nabi Musa As dalam menghadapi kezaliman Fir'aun dan membimbing Bani Israel menuju kebenaran. Melalui kisahnya, kita belajar bahwa dakwah memerlukan kerjasama, kelembutan adalah kekuatan, dan ketaatan kepada Allah adalah jalan keselamatan. Pada masa-masa sebelum kelahiran Nabi Harun As, dunia Timur Tengah sedang berada dalam pusaran kekuasaan besar. Salah satu kerajaan paling berpengaruh pada masa itu adalah Mesir kuno, dengan penguasanya yang dikenal sebagai Fir'aun. Fir'aun bukan hanya raja, tetapi juga dipandang sebagai dewa oleh rakyatnya. Ia memiliki kekuasaan absolut atas kehidupan dan kematian rakyat. Kaum Bani Israel, keturunan Nabi Yakub As, pada saat itu hidup dalam perbudakan di Mesir. Mereka diperbudak untuk membangun istana, kuil, dan piramida bagi Fir'aun. Mereka dipaksa bekerja siang dan malam tanpa belas kasih. Anak-anak laki-laki mereka sering dibunuh karena Fir'aun khawatir akan muncul seorang pembebas dari kalangan mereka. Dalam suasana inilah lahir dua bersaudara yang kelak akan mengubah sejarah peradaban, Musa As dan Harun As. Nabi Harun As lahir lebih dahulu dibanding Nabi Musa As. Ia lahir di tengah penderitaan Bani Israel. Namun pada masa itu, Fir'aun belum mengeluarkan perintah pembunuhan massal anak-anak laki-laki Bani Israel. Maka Harun kecil tumbuh dengan selamat bersama keluarganya. Harun kecil dikenal sebagai anak yang lembut, tenang, serta memiliki kemampuan berbicara yang fasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya kelebihan dalam ucapan, berbeda dengan adiknya, Musa, yang memiliki sedikit kelemahan dalam berbicara. Sejak kecil Harun sangat dekat dengan kedua orang tuanya, dan ia tumbuh menjadi sosok yang taat dan cerdas. Ketika Musa lahir, situasinya berbeda. Fir'aun sudah mengeluarkan perintah untuk membunuh setiap bayi laki-laki Bani Israel. Namun, dengan takdir Allah, Musa selamat. Ia dihanyutkan dalam sebuah peti di Sungai Nil dan ditemukan oleh istri Fir'aun, Asiyah. Sementara itu, Harun tetap bersama keluarganya dan tumbuh dalam penderitaan sebagai seorang budak. Meski terpisah sejak kecil, kedua saudara ini memiliki ikatan batin yang sangat kuat. Harun tumbuh sebagai sosok penyeimbang, sementara Musa tumbuh dengan jiwa pemberani. Harun tumbuh dewasa dengan sifat-sifat yang luar biasa. Ia dikenal sebagai lelaki yang sabar, lembut hati, fasih berbicara, dan memiliki wibawa. Kaum Bani Israel sangat menghormatinya. Ketika Musa kembali ke Mesir setelah bertahun-tahun tinggal di Madian, Allah memerintahkannya untuk mendatangi Fir'aun. Namun Musa merasa berat, karena ia memiliki kelemahan dalam berbicara dan khawatir Fir'aun tidak akan mendengarkannya. Dalam doanya, Musa memohon kepada Allah, "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku." Quran Surat Taha 25:32. Doa itu dikabulkan Allah. Maka Allah menjadikan Harun sebagai pendamping Musa dalam dakwah menghadapi Fir'aun. Sejak saat itu, Harun menjadi juru bicara Musa. Allah mengutus keduanya sebagai pasangan nabi yang saling melengkapi. Musa dengan keberanian dan mukjizatnya, Harun dengan kefasihan lidahnya. Ketika Musa pulang dari Madian dan menerima wahyu pertama di lembah Suji Tua, ia diperintahkan untuk kembali ke Mesir. Maka ia kembali bersama istrinya, dan di Mesir ia bertemu kembali dengan Harun. Harun menerima tugas kenabian dengan penuh keikhlasan.
Ia tidak merasa iri kepada Musa, justru ia bangga dapat mendukung saudaranya. Dalam banyak kesempatan, Musa berbicara dengan Fir'aun melalui bantuan Harun yang menerjemahkan ucapannya dengan lebih jelas. Musa dan Harun mendatangi istana Fir'aun. Dengan penuh keberanian, mereka berkata, "Sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh, kami telah datang kepadamu dengan membawa tanda, mukjizat dari Tuhanmu, dan keselamatan itu semoga dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk." Quran Surat Taha 47. Fir'aun marah besar. Ia merasa terhina karena dua orang dari bangsa budak berani menantangnya. Namun Musa menunjukkan mukjizatnya. Tongkatnya berubah menjadi ular besar dan tangannya bercahaya putih gemilang. Fir'aun menuduh mereka sebagai penyihir dan menantang mereka untuk melawan para ahli sihir Mesir. Dalam pertemuan besar di hadapan rakyat Mesir, para penyihir Fir'aun melemparkan tali dan tongkat mereka, dan semuanya tampak seperti ular. Namun ketika Musa melemparkan tongkatnya, ia berubah menjadi ular besar yang menelan semua sihir mereka. Para penyihir pun tersungkur sujud dan beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Mereka berkata, "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, Tuhan Musa dan Harun." Quran Surat Taha 70. Ini membuat Fir'aun semakin murka. Namun meski mukjizat begitu jelas, Fir'aun tetap menolak, sombong, dan berkeras menindas Bani Israel. Ketika akhirnya Allah memerintahkan Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir, Harun turut serta sebagai pemimpin kedua. Ia membantu menenangkan Bani Israel yang sering ragu dan takut. Malam itu, Musa dan Harun memimpin ribuan Bani Israel berjalan menuju Laut Merah. Fir'aun dan pasukannya mengejar mereka dengan angkuh. Dengan mukjizat Allah, laut terbelah dan Bani Israel menyeberang dengan selamat. Fir'aun dan pasukannya binasa ditelan air. Harun menjadi saksi mata keagungan mukjizat ini, dan ia semakin mantap mendukung Musa dalam memimpin umat. Setelah selamat dari Mesir, Bani Israel tinggal di padang pasir menuju Tanah Suci. Namun mereka adalah kaum yang keras kepala. Mereka sering membantah Musa, bahkan menolak perintah Allah. Dalam keadaan ini, Harun berperan sebagai penengah. Dengan kelembutannya, ia menenangkan kaum yang mudah panik dan memberontak. Bani Israel sering berkata kasar kepada Musa, bahkan menuduhnya zalim. Harunlah yang menasihati mereka dengan sabar. Ketika Musa naik ke Bukit Tur untuk menerima wahyu Taurat, ia meninggalkan Harun sebagai pemimpin sementara. Namun, seorang bernama Samiri menyesatkan Bani Israel dengan membuat patung anak sapi dari emas. Banyak dari mereka menyembahnya. Harun berusaha keras menasihati mereka. "Wahai kaumku, sesungguhnya kalian hanya diuji dengan patung itu. Tuhan kalian hanyalah Allah yang Maha Pengasih. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku." Quran Surat Taha 90. Namun mereka menolak, bahkan mengancam akan membunuh Harun jika ia melarang mereka. Harun bersabar dan menunggu kembalinya Musa. Ketika Musa kembali dan melihat kaumnya menyembah anak sapi, ia marah besar. Ia menarik janggut Harun sambil berkata, "Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika kamu melihat mereka telah sesat, sehingga kamu tidak mengikuti aku? Apakah kamu mendurhakaiku?" Quran Surat Taha 92-93. Harun menjawab dengan sabar, "Wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku dan kepalaku. Aku khawatir engkau akan berkata, 'Engkau telah memecah belah Bani Israel dan tidak mengindahkan perkataanku.'" Quran Surat Taha 94. Jawaban Harun menunjukkan kebijaksanaannya. Ia tidak ingin perpecahan semakin besar. Musa pun memahami, dan mereka bersama-sama menghukum Samiri. Musa dan Harun terus memimpin Bani Israel dalam pengembaraan panjang di Padang Tih. Mereka menghadapi banyak ujian,
kelaparan, kehausan, pemberontakan, dan peperangan. Dalam setiap peristiwa, Harun selalu menjadi sahabat, pendamping, dan penyejuk hati Musa. Ia mendukung Musa dalam setiap doa dan perjuangan. Keduanya adalah teladan persaudaraan sejati. Ketika usia Harun semakin tua, Allah menetapkan ajalnya. Ia wafat di Gunung Hur, di Padang Tih, sebelum Bani Israel memasuki Tanah Suci. Musa sangat sedih atas wafatnya. Ia menangis lama karena kehilangan sahabat, saudara, sekaligus penopang dalam dakwah. Bani Israel juga berduka karena mereka sangat menghormati Harun. Pelajaran dan nilai moral dari kisah Nabi Harun As. 1. Persaudaraan dalam dakwah. Musa dan Harun adalah teladan bagaimana dua saudara saling melengkapi dalam perjuangan. 2. Kesabaran. Harun menunjukkan kesabaran luar biasa menghadapi kaumnya yang keras kepala. 3. Kelembutan dan kefasihan. Dakwah bukan hanya soal keberanian, tetapi juga kemampuan menyampaikan dengan indah. 4. Ketaatan kepada Allah. Harun tidak pernah menyalahi Musa, meski dalam tekanan besar. 5. Kepemimpinan yang penuh kasih. Harun memimpin dengan kelembutan, bukan dengan kekerasan. Kisah Nabi Harun As adalah kisah tentang kesetiaan, kesabaran, dan kelembutan hati. Ia tidak sepopuler Musa dalam sejarah, tetapi tanpa Harun, perjuangan Musa tidak akan semudah itu. Allah mengabadikan namanya dalam Al-Quran bersama Musa sebagai simbol persaudaraan sejati. Harun adalah contoh bahwa seorang pemimpin tidak harus selalu berada di depan, tetapi bisa menjadi pendamping yang setia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.